nih kalian? Kabarnya baik gak? Baik. Baik ya. Puji syukur ya, kalau aku harap kita semua bisa baik saja. Jaga kesehatan kalian di rumah. Kalian masih inget gak nih sama kita berdua? Kita berdua tuh pernah dan cukup sering melayani kalian di bulan-bulan sebelumnya. Ya kalau misalnya kalian lupa, kita perkenalin diri lagi ya. Jadi kita ini dari RGK, Remaja Kristus Ketapang. Kita di sini tuh mau melayani kalian karena kita nggak sabar juga mau ketemu kalian bareng-bareng di RGK. Nama Cici Angel. Nama aku Abigail. Iya, nah jadi kita harap kita bisa segera ketemu satu sama lain di gereja kalau nanti keadaannya sudah cukup membaik ya. Nah, sekarang aku juga mau nanya nih kalian bosen gak sih di rumah gitu? Kalau aku pribadi sih ya cukup bosen sih ya. Kalau Ci Abi gimana? Aku ada bosan ada enggaknya nih, Angel. Oh iya sih, pasti ada bosen ada enggaknya. Tapi aku mau ingetin diri kita lagi masing-masing kalau Tuhan itu tetap memberikan kita kasih dan dia juga adil sama kita. Walaupun Tuhan mengizinkan keadaan di dunia kayak gini, tapi Tuhan masih adil banget sama kita karena kita masih bisa, ya contohnya kayak sekarang, kalian masih bisa ibadah, aku juga bisa ketemu kalian kayak gini sekarang. Kita bisa nafas, kita bisa ketemu keluarga kita. Itu semua karena kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi aku mau ajak teman-teman untuk bersatu dulu sekarang. Teman-teman teduhkan hati, pikirkan lagi banyaknya kebaikan yang udah Tuhan berikan di hidup kita, hidup aku, hidup teman-teman. Bisa selesain PR tepat waktu, masih bisa belajar, ketemu guru, bisa punya HP untuk komunikasi sama teman-teman. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka itu kita hari ini sekarang mau pakai waktu ibadah kita, memfokuskan hati untuk bersyukur sama Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Aku ngajak teman-teman menyanyikan sebuah lagu yang mau menyatakan rasa syukur kita karena kebaikannya Tuhan, keadilannya Tuhan di hidup kita. Rasakan sungguh-sungguh, ucapkan syukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita mau memuliakan Tuhan lebih lagi, kita mau katakan, aku hendak bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Kau Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
sungguh-sungguh seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan. Kami mau memuliakan Engkau. Dan walaupun kami bisa ada di sini, bisa memuji nama-Mu, bukan karena kuat hebat kami, bukan karena kami pantas sebenarnya, tapi karena Engkau terlalu hebat. Engkau yang memilih kami sehingga kami bisa, dan Engkau berikan kami kesempatan ini. Maka itu kami mau memakai waktu ini sebaik mungkin dengan hati kami yang sungguh-sungguh. Kami mau bersorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Terima kasih atas waktu ini Tuhan. Amin. Nah teman-teman, dengan lebih semangat lagi nih aku ngajak teman-teman untuk bersorak-sorai. Kita mau memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita juga mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Dengan penuh semangat ya. Sambil loncat-loncat juga boleh banget. Pam 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 para. Pam param pam 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 para. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Tuhan satu-satunya penebus kita, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita mau katakan lagi bersorak-sorai. Sungguh-sungguh kita mau menyuarakan lagu ini untuk Tuhan. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
banget Angel. Kebaikan Tuhan gak pernah bisa diukur oleh apapun. Sampai kita bisa datang hari ini, kembali lagi kita berdua mau mengingatkan teman-teman, itu hanya oleh kebaikan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Mari, maka sebab itu mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menenangkan diri kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil kita, Tuhan membuka tangannya. Tangannya terbuka lebar untuk kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah engkau mau datang dan membuka hatimu kepada Tuhan untuk mendengarkan semua firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupmu, teman-teman? Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan, aku mau datang ke hadirat Tuhan. Aku mau bersujud di hadirat Tuhan, menikmati segala keindahan firman Tuhan, dan biarlah itu supaya bekerja di hidupku. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Katakan, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Aku mau buka hatiku Tuhan. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Biarlah firman-Nya Tuhan yang sungguh benar itu menerangi jalan kita, yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Aku mau buka hatiku Tuhan. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk mendengar suara-Mu. Sekali lagi katakan itu dari hatimu, untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar suara-Mu. Shalom teman-teman Tunas dan BBC, apa kabarnya kalian? Masih inget gak sama aku? Aku Cipaula, rohaniwan dari RJK ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus tolong kami untuk boleh mengerti, memahami firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong ajar kami, Roh Kudus tolong bantu kami agar kami dapat melakukan firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang sama juga menolong hamba-Mu ketika berkata-kata, supaya sungguh firman Allah boleh diberitakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita berbicara soal karakter adil. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian, sebenarnya keadilan itu seperti apa sih? Nah, aku nih punya beberapa makanan ya. Aku punya 4 dadar gulung. Waduh, warnanya hijau ya. Nanti hilang nih dadar gulungnya ya. Dadar gulung ini ada 4.
Nah, menurut kalian, kalau saya adil dan aku punya dua temen ya, si A dan si B. Kalau aku adil, si A dapat berapa? Si B dapat berapa? Mungkin banyak di antara kalian yang bilang si A dapat 2, si B dapat 2. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Si A itu ternyata dia itu hidupnya beberapa hari ini tuh susah. Orang tuanya sedang sulit dalam bekerja. Jadi dalam sehari dia mungkin makan cuma satu kali karena harus menghemat keuangan. Sedangkan si B, dia papa mamanya bekerja masih dengan baik. Dia makan masih 3 kali sehari, masih dapat snack lagi kalau sore-sore. Menurut kalian, kalau aku adil, si A dapat berapa? Si B dapat berapa? Apakah tetap 2-2? Ya dong Ci, kan adil. 2-2 itu baru adil. Nah teman-teman, ternyata keadilan bukan soal sama rata, sama rasa. Semuanya harus sama. Tapi ternyata keadilan itu juga berbicara soal kebutuhan. Si A ternyata jauh lebih membutuhkan dadar gulung ini. Jauh lebih membutuhkan makanan daripada si B yang lebih tercukupi. Sehingga kalau aku adil, seharusnya si A bisa mendapatkan lebih banyak. Misalnya 3, tapi si B hanya 1 karena dia mau mencicip saja. Itulah namanya keadilan. Nah, hal yang kedua, misalkan ada seorang pencuri yang ketangkep. Dia udah nyuri ibu-ibu yang lagi bawa tas, dijambret sama dia, dibawa tasnya, ternyata ketangkep sama masyarakat, lalu dibawa ke kantor polisi. Lalu pencuri ini dihadapkan di dalam pengadilan. Dia didakwa melakukan tindak kejahatan pencurian. Dan dia dikenai hukuman 1 tahun penjara. Nah teman-teman, ternyata sang pencuri itu merasa bersalah. Dia bilang, Pak Hakim, tolong saya ini karena keluarga saya lagi sakit, karena anak saya nggak susah makan. Saya berjanji deh nggak akan ngelakuin lagi tindakan kejahatan. Ini uangnya, tasnya saya kembalikan semuanya Pak. Tolong jangan hukum saya Pak. Nah menurut kalian, apakah si pencuri itu akan dibebaskan? Karena dia mencuri karena untuk kebutuhan keluarganya, lalu sekarang dia juga udah mengaku bersalah dan mengembalikan semuanya. Menurut kalian, pencuri ini dibebaskan atau tidak? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena keadilan itu berbicara soal yang jahat mendapatkan hukumannya. Yang ditindas, yang dicuri mendapatkan pembelaan. Itulah keadilan. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang karakter adil. Tahukah kalian bahwa karakter adil itu sebenarnya adalah karakter dari Allah sendiri? Nah, dalam Alkitab ada banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah pribadi yang adil. Salah satunya di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-28. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tertulis seperti ini. Sebab Tuhan mencintai perbuatan yang baik dan adil. Orang yang setia kepadanya tidak dibiarkannya terlantar. Ia melindungi mereka sampai selama-lamanya, tetapi keturunan orang jahat akan ditumpas. Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah tidak akan tinggal diam ketika ada kejahatan terjadi. Allah pasti menumpas segala kejahatan dan ketidakadilan di dalam muka bumi ini. Teman-teman, ada banyak cara yang Allah lakukan untuk menegakkan keadilan di bumi ini. Ada saatnya ketika Allah yang mengambil tindakan langsung sendiri. Misalnya kejadian di Nabi Nuh. Pada waktu itu manusia sudah jahat sekali moralnya. Yang saleh hanyalah Nuh dan keluarganya. Karena itu keadilan Allah dinyatakan lewat kedatangan air bah. Allah menumpas segala kejahatan yang di muka bumi ini. Sedangkan keadilan Allah juga menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Misalnya lagi adalah kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mereka yang memberontak kepada Musa, mereka yang terus mengeluh, menggerutu atas berkat Allah, maka keadilan Allah dinyatakan lewat hukuman Allah kepada mereka yang memberontak.
Selain dengan tindakan langsung, Allah juga menegakkan keadilan lewat keberadaan manusia. Nah, ini ingat teman-teman, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Manusia memiliki kesamaan tertentu seperti Allah. Kalau Allah adalah pribadi yang adil, maka manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah itu juga memiliki karakter yang adil. Lewat hakim, raja, pemerintahan, bahkan kita semua satu demi satu, kita tuh memiliki natur untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Nah, masalahnya teman-teman, menegakkan keadilan, soal karakter adil itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Seperti di awal, keadilan itu bukan soal sama rasa, sama rata. Tapi keadilan itu soal yang jahat dihukum, yang benar dibela. Tapi kita tahu bersamalah, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, orang yang jahat itu bisa memainkan skenario sedemikian rupa sampai-sampai orang yang benar malah jadi salah. Orang yang jahat malah dibela, orang yang benar malah ditindas. Wah, ternyata soal keadilan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Lalu gimana ya caranya kita, sejak kita masih muda, kita bisa belajar mengembangkan karakter adil? Nah, kita mau dengar sebuah cerita dari seorang raja muda ini. Waktu itu dia baru saja dilantik sebagai seorang raja, teman-teman. Ya, dengar-dengar sih karena ayahnya sudah tua dan dia harus menggantikan posisi ayahnya. Usianya baru belasan tahun lah seperti kalian, tetapi dia sudah harus memimpin sebuah bangsa yang besar. Sebagai seorang raja, dia punya tanggung jawab yang besar, teman-teman. Dia harus mengerti hukum yang berlaku dalam pemerintahannya. Dia nggak boleh memihak pada salah satu orang. Dia harus mengecam apa yang jahat dan membela rakyatnya yang benar. Saya sih bisa bayangin ya betapa beratnya tanggung jawab seorang raja. Bahkan bagi dia yang masih sangat muda. Gak heran raja muda itu pun sebenarnya takut menanggung, memikul tanggung jawab yang besar itu. Namun dia memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan seperti teladan ayahnya. Suatu kali teman-teman, raja muda itu pergi ke daerah Gibeon untuk mempersembahkan 1000 korban persembahan bagi Allah. Dan ketika dia sedang tidur waktu malam, Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi, lalu berfirman, "Katakan kepadaku apa yang kamu mau minta." Lalu raja muda itu berkata, "Tuhan, Engkau sudah setia dan mengasihi ayah saya. Bahkan Engkau sekarang sudah berikan penerus kerajaannya. Dan ini saya sekarang yang memimpin bangsa ini. Tuhan, tolong saya dalam memimpin bangsa yang besar ini. Berikan saya kebijaksanaan, hikmat yang kuperlukan untuk memimpin umatmu ini. Supaya saya dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat." Nah, teman-teman, luar biasa sekali permintaan raja muda ini. Dia tidak minta kekayaan, kehormatan, atau kemenangan di dalam peperangan, tetapi dia meminta hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaan itu. Nah, teman-teman, salah satu jam kantornya raja pada waktu itu adalah mengadili rakyatnya. Layaknya seorang hakim atau jaksa pada sekarang. Nah, waktu itu ketika dia sedang mengantor, sedang mengadili rakyatnya, datanglah 2 orang ibu kepadanya. Salah satu dari ibu itu berkata, "Paduka yang mulia, saya dengan wanita ini tinggal serumah. Lalu beberapa waktu yang lalu saya melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dia 2 hari kemudian dia juga melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu tengah malam ketika saya sedang tidur, dia ini menindih anaknya yang masih kecil itu. Sehingga anaknya mati. Tapi tengah malam itu dia bangun lalu menukar bayinya dengan bayi saya. Dan ketika pagi hari saya bangun, saya melihat anak saya mau menyusui. Loh, kok anak saya sudah mati? Tapi
Tapi ketika saya amati mukanya, bentuk badannya, saya yakin betul ini bukan anak saya. Dia telah menukar anaknya dengan saya. Bohong. Wah, seru perempuan yang kedua. Bohong Paduka Raja. Itu anak saya yang masih hidup, dia yang menukarnya. Enak aja, kamu yang tuker, kamu kan tidurnya suka muter-muter kemana-mana, kamu yang nindin. Enak aja, aku lo tidurnya baik-baik, aku peluk dia baik-baik. Nah itu yang kamu peluk, nah itu anak saya, lihat mukanya mirip saya, nih hidungnya mancung. Waduh, ribut di dalam pengadilan itu. Kalau kalian sebagai raja muda itu, apakah kalian tahu siapakah ibu yang berbohong? Wah, pasti sulit sekali menentukannya. Apalagi bisa membuat keputusan yang adil. Raja muda itu lalu berkata seperti ini, oke, jadi kalian sama-sama mengaku bahwa bayi yang hidup itu adalah bayi kalian. Iya betul, Paduka Raja, itu bayi saya. Enggak, itu bayi saya. Oke, supaya adil, supaya semua sama rata, Algojo, potong bayi yang hidup itu menjadi 2. Lalu berikan sepotong bagi ibu yang pertama, lalu berikan potongan yang kedua bagi ibu yang kedua. Semua adil, sama rata. Wah, mendengar keputusan dari raja itu, salah seorang dari ibu itu berkata, Paduka Raja, mohon ampun, jangan Paduka Raja, kasihan bayi itu. Lebih baik bayi itu dikasih saja ke perempuan ini, jangan dibunuh Raja. Apaan kamu? Enak aja, benar itu Paduka, benar. Potong aja jadi 2, biar sama-sama kita nggak ada yang hidup anaknya. Potong aja Raja, benar potong. Jangan Paduka Raja, benar. Kamu nih apa sih? Benar Paduka Raja, itu adil Paduka Raja. Wah teman-teman, dari respons kedua ibu ini, raja muda itu tahu siapa ibu yang sebenarnya. Maka Paduka Raja itu berkata, berhenti, jangan jadi potong. Berikan bayi yang hidup itu kepada ibu yang memohon belas kasihan, karena dialah ibu yang sebenarnya. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Hikmat keadilan dari raja muda ini. Bahkan berita di pengadilan itu tersiar dengan sangat cepat di antara bangsa Israel, sehingga banyak orang yang kagum dan hormat kepada raja muda mereka, yaitu Raja Salomo. Nah, teman-teman, menurut kalian apa yang membuat Salomo dapat memutuskan kasus yang sulit itu dengan adil? Rahasianya terletak kepada hikmat Allah yang Salomo minta waktu dia mempersembahkan korban di Gibeon. Hikmat Allah itulah yang menolong Salomo di dalam memutuskan kasus-kasus rakyatnya dan memimpin bangsa Israel. Walaupun ia masih muda, tetapi dia begitu bijaksana untuk memutuskan perkara-perkara dengan adil. Karena itu teman-teman, kita pun di dalam mengembangkan karakter keadilan, kita juga membutuhkan hikmat Allah. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat Allah? Minta teman-teman. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus mendorong para pembaca suratnya untuk berdoa meminta hikmat kepada Allah. Bagi Yakobus, Allah bukanlah pribadi yang pelit, tetapi Allah adalah pribadi yang murah hati, memberikan hikmatnya kepada mereka yang memintanya. Kali teman-teman, yuk dalam mengembangkan karakter keadilan kita, mari mulai dari sekarang kita berdoa meminta hikmat Allah di dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Supaya kita sejak muda, kita dapat mengerti mana jalan yang dikehendaki Allah. Di tengah dunia yang serba cepat, kita bisa mudah mendapatkan informasi. Kita butuh hikmat Allah untuk mengerti mana yang menjadi kehendak Allah dan yang mana jalan dunia. Dengan hikmat Allah kita dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain.
ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit seperti Raja Salomo, dengan hikmat Allah kita bisa ditolong, dimampukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah maupun online, di keluarga, dalam keputusan-keputusan kita ke depan, kita membutuhkan hikmat Allah di dalam kita mengembangkan karakter adil. Karakter adil memang harus dikembangkan, harus dilatih, tetapi hikmat Allah itu melengkapi kita dan menolong kita atas apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Mari teman-teman, di dalam doa malammu sebelum kamu tidur, mintalah hikmat Allah. Di waktu bangun pagi, di doa pagimu, mintalah hikmat Allah di dalam kamu menjalani hari demi hari. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi anak-anak yang dibangun karakter yang adil itu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau adalah pribadi yang murah hati di dalam memberi. Tuhan, kami meminta hikmat daripadamu supaya kami sejak muda kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, bagi lingkungan pertemanan kami, lingkungan permainan kami. Tuhan yang menolong setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Cici Paula ya Angel yang sudah Iya, betul. membawakan firman Tuhan buat kita. Maka dari itu, sekarang kita mau mengakui iman percaya kita dari segala abad dan tempat. Kita mau mengakui iman percaya kita. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri bersama. Bagi teman-teman yang mungkin sulit untuk berdiri ataupun tidak ada space yang banyak, teman-teman bisa menaruh tangan kanan teman-teman di dada seperti ini. Dan mari sama-sama kita mau berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita nih, teman-teman. Kalau momen persembahan ini buat aku sangat-sangat menyenangkan, di mana kita bisa memberikan sedikit dari yang kita punya atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Gimana nih caranya Angel kalau kita mau memberikan persembahan? Nah, jadi ada dua cara. Pertama ya seperti yang teman-teman harusnya juga udah tahu ya. Kumpulin aja di suatu amplop ini. Terus nanti kalau kita bisa kesempatan ngumpul di gereja bareng-bareng lagi, baru deh amplopnya dimasukin ke kantong persembahan. Atau karena teknologi udah cukup canggih, teman-teman bisa transfer ke rekening gereja yang ada di bawah sini. Ya, betul banget Angel. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau mengangkat pujian, beri yang terbaik untuk Tuhan. Berikan kepadamu yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Segala milikmu, beri yang terbaik. Giatlah bekerja dengan tekun,
kita masuk ke dalam doa persembahan dan syafaat. Bapa, kami sungguh bersyukur atas ibadah yang telah berjalan sampai sekarang. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini. Biarlah saat nanti kami pulang, kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur untuk persembahan yang telah terkumpul dari kami, persembahan terbaik dari hati kami. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan saja di bumi maupun di segala tempat di dalam bumi ini Tuhan. Kami juga mau menaikkan beberapa doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, Indonesia. Kami tahu virus ini masih terus berlanjut, tapi kami sungguh mempercayakan hidup kami sungguh percayakan hati kami sama Tuhan, kalau Tuhan selalu Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu mencukupkan hidup kami, dan Tuhan selalu menopang kami dalam masa pandemi ini. Biarlah Tuhan juga selalu menopang pemerintah kami, memberikan hikmat dan memberikan kekuatan untuk mereka dalam menyelesaikan virus di negeri kami ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Biarlah Gereja Kristus Ketapang bisa tetap memberkati banyak jemaatnya, banyak-banyak tangan di luar sana di masa-masa pandemi ini. Kami mau berdoa juga untuk segala program-program yang telah berlangsung, agar program-program bisa berjalan dengan baik dan bisa menyenangkan hati Tuhan juga. Kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu kami ini. Biarlah sekolah minggu kami ini kami tetap bisa mempunyai hati untuk datang, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati guru-guru kami ya Tuhan, yang udah telah Koko Cici kami, yang sudah mengajarkan kami, yang sudah selalu setia memberitakan firman kepada kami. Berkati mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk segala pergumulan pribadi kami. Biarlah Tuhan mengetahui isi hati kami. Tuhan tahu sejauh mana kami mampu berjalan, sejauh mana kami membutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Saat itu selesai, ibadah kita juga sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.